alam semesta ya Bapak ya? Ya, menurut Alkitab. Baik. Terus kemudian tadi sore juga Bapak mengatakan bahwa Yesus juga adalah Sang Maha Kuasa. Yesus juga yang dilahirkan Bunda Maria. Dan Yesus pula Agak janggal itu kalau hmm, dikatakan yang Maha Kuasa. Saya revisi yang perkataan saya tadi. ya, Kalau saya mengiyakan, ya. coba direvisi Pak, silakan. Dia diberi kuasa, kan saya sudah mengatakan tadi. Hmm. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Tetapi yang Maha Kuasa itu tetap Bapa. Oke, jadi Yesus dan Allah Bapa itu Yesus dan Bapa kuasanya sama ya toh Pak? Pak Ibnu. Ya, kuasanya sama. Kekuasaannya sama. Artinya setiap yang diciptakan Bapa, Yesus juga ikut mencipta toh Pak? Setiap enggak begitu jalan Ya, ceritanya. jalan ceritanya Jadi seperti apa Pak? jadi kalau Silakan. Bapa itu berkehendak. Jadi kalau Bapa itu berkehendak, Mm-mm. kemudian Yesus Kristus Yahwa itu yang melaksanakan. Oh ya ya ya. Artinya Bapak menyuruh Yesus untuk menciptakan alam semesta begitu? Yahwa menyuruh Yahwa. Ya, Sebenarnya Yahwa bukan kan menyuruh, berkehendak. Jadi berkehendak. bukan tidak Hmm. boleh digunakan kata menyuruh karena kalau Oh, ya. kata menyuruh itu memerintah. Hmm. Iya. Oh di sini nggak ada kata perintah memerintah, nggak ada ya Pak ya? Ya, hilangkan istilah itu. Jadi begitu Bapak Hmm. berkehendak, itu sudah Hmm. langsung diketahui sama dengan kehendaknya YHWH. Nah, jadi Oke, kalau jadi YHWH mengatakan jadilah terang, maka jadilah terang. kita simpulkan dulu Pak Ibnu. Yesus namanya siapa Pak menurut Bapak? YHWH ya Pak ya? Yesus. Sebelum dilahirkan dia YHWH. YHWH. Terus kalau Bapak siapa namanya Pak? Allah Bapak. Bapak juga? Apa dia Bisa sendiri juga nama sama? Yesus. Namanya Yesus juga bisa. Oh, Yesus YHWH, Bapak YHWH. Kalau begitu kita simpulkan aja bahwa kita kita ambil satu nama Yesus saja gitu supaya nggak ribet gitu ya. Bagaimana Pak? Begini, Hmm. Bapak itu namanya Yesus bisa juga. Ah, YHWH itu karena begini, kalau kau menamai itu YHWH Yesus, padahal belum kejadian itu bisa membuat kesimpulan hmm. yang keliru. Hmm. Ya, karena pernyataan seperti itu mudah diserang. Serangannya Hmm. itu di mana orang akan bertanya, kalau begitu Hmm. Musa itu menyembah Yesus, kan tidak boleh begitu. Tapi kan menurut Paham? Bapak tadi, kalau menurut saya tangkap nih, ya, sebelum lahir di muka bumi yang dinamakan Yesus, dia adalah namanya Yahweh. Itu ya Pak ya? Ya, Oh. Jadi Yesus ini adalah Yahweh, ya belum berbentuk manusia gitu ya Pak? ya, Ya, jadi setelah lahir dari keluar dari kandungan Bunda Maria, namanya Yesus. Artinya sama aja Pak. Yahweh adalah Yesus gitu. Nah pertanyaan ya, sekarang, boleh, tetapi jangan hmm, disampaikan kepada umat seperti itu karena umat bisa salah paham. justru ini kita meluruskan supaya mereka nggak salah paham gitu Pak Ibnu. Nanti Bisa dibantah oleh juga. Ya habis mudah-mudahan kita tidak salah paham. ya. Kalau saya Nah, tidak salah paham, yang menjadi masalah itu orang yang tidak belajar teologi bisa saja salah paham. iya. Jadi kita ini nggak mau memberikan kesalahpahaman, makanya kita perjelas supaya nanti juga setelah kita diskusi ini nanti diterangkan oleh saudara Kristen yang lain, ada Pak Agung dan Pak Semaldo dan Pak Edi Bade kan begitu. Saya persingkat saja. Jadi Yesus adalah Yahweh, terus namanya Yahweh, setelah lahir namanya Yesus. Kemudian Anda tadi sore mengatakan bahwa pada umur 12 tahun sampai 29 tahun dia itu ke Pada Nazaret. waktu lahir diberi nama Yesus Kristus, harus Iya, ditambahkan Kristus. oke, Yesus Kristus setelah dia lahir. Arti 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 Yesus Kristus apa, Pak? Artinya Yesus yang diurapi. Kalau Bukan Yesus itu Tuhan, yang mengurapi. bukan Tuhan yang Maha Kuasa, Pak. Waktu dia lahir, bukan. Ya itu pertanyaan agak rancu. Agak rancu. Ya kalau Pertanyaannya yang dikatakan salah, Yesus Kristus itu Tuhan yang Maha Kuasa, agak rancu. pertanyaannya yang salah apa jawabannya yang sulit, Pak Ibnu? Pertanyaannya yang keliru. Kalau begitu saya bikin tidak keliru gitu loh. Waktu Yesus Kristus ini dilahirkan, dia predikatnya sebagai apa, Pak? Ulang dulu. Kalau waktu kan sebelum dia lahir di muka bumi itu namanya YHWH. Ya.
pencipta alam semesta. Ya. Setelah dia lahir di muka bumi diberi nama Yesus Kristus. Ya. Nah, setelah dia lahir mulai dari 0 sampai 33 tahun, dia itu predikatnya apa gitu loh. Dipanggil apa gitu, Pak? Silakan. Iya, dia raja, tapi kadang-kadang muridnya memanggilnya dengan guru. Jadi bukan Tuhan dia ya, Pak ya, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan seperti KBBI. Jadi Lord gitu ya. Ya, Lord. Bukan sang pencipta. Dia mencipta, dia mampu mencipta. Dia menciptakan bumi. Tolong yang lain di mute, tolong dong. Oke, karena ini waktu banyak orang mau berbicara baik. Jadi waktu tadi sore Anda mengatakan waktu 12 tahun sampai 29 tahun. Ini Tuhan atau Yesus Kristus ini kan Bapak mengatakan dia ke Nazaret untuk sekolah, belajar gitu ya Pak ya? Pak Ino. Ya. Artinya Tuhan yang dilahirkan Bunda Maria ini Pak itu Lukas 2 ayat 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan tuh Pak. Artinya kalau menurut Anda setuju nggak sih kalau Tuhan itu sekolah Pak di Nazaret? Setuju. Setuju ya, artinya sekolah, Tuhan ini sekolah, artinya Tuhan masih membutuhkan pelajaran. Apa yang dipelajari Tuhan di Nazaret, Pak? Kurang lebih 20 tahun. Tidak ada perinciannya, tetapi saya menafsirkannya belajar agama. Belajar agama. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini ke Nazaret belajar agama kurang lebih 20 tahun. Nanti dibantah oleh Kristen lain gitu ya, Pak. Terus kemudian itu bahkan ya, saya berbeda pendapat dengan orang Kristen terkait dengan misalnya dengan Pak Henry Tandiansa, dengan Wanes, terutama Wanes. Iya ya Pak Henry Tan, nanti saya undang juga beliau. Habis ini setelah berbicara yang lain saya coba hadirkan Henry Tan. Saya juga kenal sama beliau kok. Saya akan telepon segera biar room ini ramai sekalian tapi kondusif gitu ya. Ya. Terus kemudian itu setelah dia sekolah sore tadi sampai di sini aja Pak. Tadi saya nggak rekam sih. Kemudian itu Pak setelah 3 tahun kan ngajar loh Pak ya. Nah kan dia belajar dulu ilmu agama di Nazaret kurang lebih 20 tahun. Jadi ilmu pelajarannya itu diajarkan kepada domba yang hilang di Israel karena dia ngajar 3 tahun. Kan gitu ya Pak. Inti pengajaran Yesus seperti apa Pak? Ajaran kasih. Selama 3 tahun. Ajaran kasih. Nggak ada ajaran tauhid gitu Pak? Bisa juga ajaran tauhid juga bisa. Ya. Berarti ya, jadi Tuhan Yesus ini memperkenalkan dirinya untuk disembah atau memperkenalkan sesembahan kepada Tuhannya yang Yesus gitu. Bagaimana Pak bisa ceritanya? Umat manusia yang ada di orang-orang Israel waktu yang bagaimana menjelaskannya ya. Orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus itu sudah beribadah kepada Tuhan. Ya, ada orang saleh, ada orang berdosa. Nah, itulah yang dicari oleh orang yang berdosa itu. Jadi kalau begitu dicari Yesus orang membawa berdosa, bukan orang saleh. Jadi kalau begitu Yesus jadi kalau begitu Yesus membawa ajaran baru ya, Pak? Sepertinya tidak membawa ajaran baru, tetap menyembah kepada Sang Bapa. Hanya saja manusia pada umumnya tidak mampu melaksanakan hukum Taurat karena itu kan hukum Taurat berat. Kurang lebih 600 itu macam peraturan. Bapak tahu nggak ajaran Yesus sinkron dengan Nabi Musa apa bertentangan dengan ajaran Nabi Musa dengan ajaran Yesus? Saya lebih suka menggunakan istilah menggenapi daripada bertentangan. Enggak, saya nggak bilang bertentangan. Oh, menggenapi artinya mencukupi. Artinya masih ada ajaran Musa yang kurang lengkap dilengkapi oleh Yesus. Contoh kira-kira seperti apa, Pak? Ya misalnya kalau menyangkut masalah ya wajib harus wajib begini atau masalah makanan itu diperingan. Oh itu nggak menggenapi namanya Pak, itu namanya mengikis malah mengurangi Pak Ibnu. Ya disitulah perbedaannya pemahaman kita. Karena Anda memahaminya mengurangi, sedangkan saya menerjemahkannya menjadi menggenapi. Karena termasuk saya akan mengatakan bahwa saya tidak mampu melaksanakan hukum-hukum Taurat itu. Baik Pak, mohon maaf nih netizen atau semua teman-teman yang ada di sini karena mohon maaf sekali lagi kalau saya monopoli bukan maksudnya untuk itu.
kalau menurut saya Pak, ajaran Nabi Musa itu menyembah tauhid dan syariat-syariatnya pertama sekali intinya adalah harus menyembah Tuhan yang disembah Nabi Musa itu satu. Kedua, syariatnya Nabi Musa yang paling penting adalah soal bagaimana tipilah seperti kita sholat itu kedua. Terus ketiga, bagaimana makanan halal dan haram. Seperti contoh saja satu kita ambil ajaran Nabi Musa itu mengharamkan babi. Ya. Apakah sama dengan Yesus mengharamkan babi menurut Bapak? Sepertinya mirip dengan di Al-Quran. Karena di Al-Quran itu haram babi, tapi kalau tidak ada makanan yang lain selain babi, boleh babi dimakan. Itu petunjuk. Dalam kondisi normal maksud saya, dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ya tidak boleh. Tidak boleh. Yesus juga. Jadi sama Pak. Kalau masalah ibadah saya memang kurang mendalami di situ. Masalah ibadah. Baik, kalau kan saya teologinya, saya pelajari teologinya. Ini bukan masalah ibadah, ini semacam syariat Pak. Syariat bagaimana seorang nabi syariat itu ibadah. Iya. Bagaimana seorang nabi yang diutus kepada Sang Pencipta ke muka bumi, saya syariatnya itu berkesinambungan. Kan begitu. Kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Musa itu ajaran Yesus malah dikurangin gitu loh. Kenapa bisa mengatakan bahwa ajaran Nabi Musa dikurangi oleh Yesus? Ya karena seperti jawaban saya tadi, orang tidak mampu melaksanakan. Seperti hari Sabat gitu Pak ya? Iya kan banyak, kan misalnya orang miskin, misalnya orang tidak mampu melakukan pemotongan. Misalnya kalau dosanya besar. Iya. Kalau harus dosa besar, lembu besar Pak, sapi. lembu. Ya, lembu, tapi dia kan sapi. tidak mampu membeli sapi, bagaimana kan kasihan. Kan ada masih bisa binatang kecil Pak, seperti merpati gitu, masih bisa Pak. Ya makanya penebusan dosa seperti itu ya digenapi oleh Tuhan Yesus kan. Nah, itulah maksudnya menggenapi. Jadi artinya tidak semua ajaran Nabi Musa dilaksanakan atau diperintahkan oleh Yesus sama kaumnya ya Pak ya. Ada yang dikurangi gitu ya. Ya, ada yang dikurangi. Ya karena faktanya sekarang kan Kristen juga nggak melaksanakan itu semua. Ada juga yang apa istilah saya enggak ya digenapi. Tapi digenapi kok dikurangi gitu Pak. Ini kan dua hal yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mau maksa Bapak. Saya hanya ingin tahu seperti apa sih Pak Ibnu Kalam ini. Sudah lama kita nggak ketemu lagi Pak. Biar semuanya terang benderang bahwa ilmu kalam itu seperti ini gitu ya. Antara Anda masih mengatakan Anda dirinya Muslim, tapi masih meyakini Yesus seperti itu. Karena di dalam Muslim tidak seperti itu gitu loh. Tapi terserah Bapak. Tapi saya sebagai yang masih muda, sekampung dengan Bapak, ya saya mau akhiri dulu. Sekampung dengan Bapak, terus kemudian saya pernah ke rumah Bapak. Bapak tidak ada di tempat. Saya itu di Muslim, di Islam, di ajaran Nabi Muhammad itu tegas di dalam Al-Quran dikatakan Yesus itu wa rasuluhu wa kalimatuhu, itu yang harus diyakini. Iya, nanti saya jelaskan itu Pak. Yang jelas begini Pak. Jangan campur-campurkan ke Kristen. Nah ini kita berbicara di Kristennya Pak, kita nggak berbicara di Muslimnya. Ya, diusahakan jangan dicampur-campur. Iya, saya nggak campur, makanya Pak. Jadi beda. Islam Bapak juga mencampur-campur. Makanya kalau sekarang ini kita ke Kristen saja, nanti kalau mau membahas tentang Al-Quran, bagaimana Islamnya yang sebenarnya, itu dua hal yang berbeda. Supaya di luar sana nggak bingung yang mana, supaya konsentrasi. Gitu. Baik, sebagai anak Pak, saya anggap Bapak sebagai orang tua saya mengajak Bapak pilih salah satunya saja. Seperti Ibu Rahma dan lain-lain mengatakan bahwa Bapak ini berada di tengah-tengah di daerah abu-abu gitu loh. Ya kalau bisa saya sarankan memilih salah satunya. Apakah Anda mau kembali ke Muslim dengan konsentrasi penuh seperti yang diajarkan Nabi kita, atau Bapak tetap mau ke di Kristen ya mengikuti Kristen yang di zaman sekarang. Karena kalau Anda di Muslim seperti ini, Bapak selalu dialog sama kami bertentangan. Kalau Bapak di Kristen, Bapak juga dialog diskusi sama orang Kristen. Jadi Bapak selalu di tengah-tengah. Akhirnya apa ya namanya ya Pak ya? Banyak yang mau mendebat dengan Bapak begitu. Gimana kira-kira pendapatnya? Iya kalau saya merasa saya mau masuk surganya Nabi Muhammad bisa, mau masuk surganya Tuhan Yesus bisa. Surga cuma satu Pak. Surga cuma satu loh Pak. Enggak, berbeda penjelasan di Alkitab tentang surga. Baik. Menarik. Baik. Beda surganya Tuhan Yesus itu hidup seperti malaikat.
Bapak tahu nggak di surga yang ada di Bible itu ada perang naga, Pak? Itu bahaya loh, Pak. Ya itu kan ditafsir itu. Bukan ditafsir, Pak, tertulis. Baik, kita nggak usah ngomongin surga dulu. Sebentar, Pak Edi. Jadi kita nggak. Seperti juga dalam Al-Quran, tangan Allah di atas tangan mereka mesti ditafsir. Itu andanya kalau itu kalau tangan, Pak, itu kalau Al-Quran tidak ditafsir ya Tuhan seperti manusia. Itu kalau tangan, Pak, itu kekuasaan ya. Nanti saya jelaskan itu, Pak. Al-Quran kita tahu lah semua itu ya. Kita fokus dulu ke. Kamu juga menafsir, itu buktinya menafsir. Masa orang di kitab Wahyu tidak boleh menafsir? Oke, jadi kalau mengatakan perang naga apa tafsirannya, Pak? Entahlah, saya tidak mendalami itu kitab. Oke, jadi makanya kalau nggak tahu, saya lebih suka membaca kitab. Kitab apa, Pak? Kitab Injil Thomas dengan kitab Injil Filipus. Filipus. Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Lukas enggak? Ya Lukas kan ada di Alkitab. Oke, terakhir Pak, kalau sebelum saya lempar ke audiens atau ke teman Kristen yang lain gitu, Bapak percaya nggak sih, Pak, kalau Yesus itu disalib? Saya percaya. Kenapa bisa disalib, Pak? Pertama-tama karena orang yang kalau dilihat dari pada masa hidupnya itu Tuhan Yesus, kecemburuan dari pengikutnya Musa. Baik. Bapak tahu nggak kalau orang yang sudah mempercayai Yesus disalib artinya bukan Muslim? Bapak menyadari itu, Pak? Oh iya. Oh, Muslim itu apa? Kita beda pendapat tentang Muslim. Baik. Bapak, baik, nanti kita jelaskan lagi, Pak. Anda bukan Muslim. Anda millat Ibrahim, mengikuti ajaran Ibrahim, bukan Muslim. Itu pengertiannya berserah diri. Iya, Bapak berserah diri nggak? Bapak berserah diri nggak kalau mengikuti Yesus bahwa Anda setuju disalib? Ya, justru saya berserah diri, lebih berserah diri lagi. Karena saya percaya bahwa Yesus. Kalau Anda baik, kalau Anda ada di zaman itu melihat Yesus disalib, bagaimana komentar Bapak? Oh, bagus. Pertanyaan indah sekali. Coba diindahkan, Pak, jawabannya, Pak. Jawabannya harus coba indah, Pak. Bisa mengkritik orang Kristen supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kalau saya hadir pada waktu Tuhan Yesus disalib itu, saya akan berpendapat bahwa memang tubuhnya Tuhan Yesus, tetapi jiwa rohnya yang disalib itu, roh yang di dalam itu bukan roh Allah, bukan rohnya Yesus, tapi roh orang berdosa yang dimasukkan di situ. Oke, jadi artinya yang disalib adalah tubuhnya, tapi roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh orang yang berdosa. Ya, terkutuk. Begitu, terkutuk. Ya, karena perjanjian lama, karena perjanjian lama orang yang berdosa. Oh, iya, oke. Jadi Anda mendukung. Al-Quran mengatakan jangan ke Al-Quran, Pak. Jangan ke Al-Quran, ke sini aja ke salib. Jadi maaf Pak, saya luruskan. Jadi Anda setuju dengan tulisan Paulus Galatia 3:13 bahwa terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya tadi Anda mengatakan berarti roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh orang terkutuk. Ya, jadi orang itu maksudnya daging di situ, maksudnya Rasul Paulus itu dagingnya, bukan roh. Iya, paham, Pak. Jadi Paulus itu mengatakan, Paulus mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Baik. Jadi Bapak sekarang benar-benar udah setuju dan yakin dan bahwa Yesus disalib, yakin ya, Pak? Dengan catatan dagingnya bukan yang roh Allah, tidak boleh roh Allah itu salib. Ya nggak bisa orang roh disalib, nggak ada yang lihat, Pak. Ya, tapi faktanya ada roh yang disalib di situ, ada yang merasakan penderitaan. Siapa yang merasakan penderitaan? Bagaimana mungkin orang bisa melihat roh disalib, Pak? Nanti orang makanya disitulah dituntut orang untuk memuliakan nama Tuhan di situ. Kalau ada orang mengatakan saya habis menyalib roh, pasti dianggap orang gila karena roh nggak kelihatan gitu ya. Jadi kembali. Tapi faktanya kan ada roh yang menderita di situ, yang memanggil Eli lama sabachthani. Itu yang berbicara siapa, Pak? Ya roh orang berdosa. Susah baik. Sebentar ya lain tolong ya. Ini udah mau selesai saya, maaf ya. Jadi sekarang Bapak udah percaya Yesus disalib, ada roh yang disalib, terus kemudian itu. Ya kan masa mayat disalib? Ya tubuh yang disalib, Pak. Sesudah disalib baru dia mati. Yang merasakan penderitaan siapa? Yesus. Ya tubuhnya Yesus. Tetapi roh yang di dalam tubuh itu siapa? Menurut perjanjian lama.
Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak lihat itu, nggak ada orang yang lihat itu. Orang yang terkutuk. Jadi Terkutuk Anda mau orang yang disalib. Jadi Anda mau mengatakan kalau dalam forum ini bahwa Yesus itu terkutuk? Dagingnya terkutuk. Kan dagingnya terkutuk. Di zamannya Adam waktu diusir itu. Ya dagingnya itulah daging yang terkutuk. Nah, sehingga harus salah satu penyebabnya disalib itu adalah terkutuknya daging itu. Siapa yang ngutuk, Pak? Bapak. Bapak. Jadi Bapak pengutuk. Iya, pindahkan kutuk, menghukum. Lebih Jadi tepat Bapak ini karena begini pada waktu silakan. pada waktu diciptakannya itu Adam kan dilarang memakan buah pohon itu, ya. Buah ilmu pengetahuan. Saya hukum itu maksudnya dikutuk. Tapi kan nggak nyambung ke salib, nggak ada hubungannya cerita itu dengan salib, kan nggak nyambung. Ada. Artinya ini justru itulah keimanannya orang Kristen, ada hubungannya antara disalib. Kalau orang Islam tidak percaya itu, ya jangan percaya. Saya bukannya nggak percaya, saya bertanya ke Bapak. Saya nggak berpendapat. Ya makanya ini ajaran Kristen yang saya jelaskan. Ya. Jadi Bapak lebih jangan kalau percaya, begitu kalau tidak percaya, ini ajaran. Enggak. Bapak sepertinya lebih Kristen daripada yang Kristen yang ada sekarang, Pak. Gimana? Iya, banyak orang berkomentar seperti itu. Malah ada di komentar-komentar di kolom komentar saya itu saya lebih tahu. Iya, Bapak sepertinya bisa pahami itu kekristenan setelah saya jelaskan. Ya. Bapak sepertinya lebih Kristen, tapi rata-rata Kristen itu nggak mau mengatakan kalau badannya Yesus terkutuk. Kenapa Anda berani mengatakan Bapak yang mengutuk anak gitu? Bagaimana pertanyaannya? Tadi kan Bapak Pak Ibnu tadi mengatakan bahwa Allah Bapak yang mengutuk Yesus, kan begitu? Allah Bapak, tanah yang dikutuk. Kan Yesus terkutuk di tiang salib, yang mengutuk adalah Allah Bapak, kan menurut Pak Ibnu tadi. Jalan ceritanya begini, pengutukan itu terjadi pada masa Adam. Terus supaya dosa tanah itu bersih dari kutukan, maka disaliblah daging itu. Jadi menurut Bapak daging Yesus terkutuk gitu? Ya. Yang mengutuk daging siapa? Yang mengutuk siapa, Pak? Ya Bapak. Bapak. Ya udah, artinya Sang Pencipta ini pengutuk Yesus ya. Ya. Iya baik, jadi Bapak harus bertanggung jawab nanti. Jangan mengatakan Yesus karena Yesus itu nama Tuhan. Jadi jangan kau jangan kau tambah-tambah, jangan kau ayat-ayat Alkitab. Jadi nama daging ini siapa Pak? Nama daging ini siapa Pak? Ya. Ini dagingnya ini. Katakan saja daging, jangan menamai karena yang tertulis di Alkitab itu daging. Jangan kamu kalau pertanyaanmu mengatakan siapa nama daging itu, ya tentu merendahkan nama itu. Saya hanya bertanya, Pak. Saya nggak berpendapat. Ya betul, betul. Pertanyaanmu bagus, tetapi pertanyaan itu nantinya menimbulkan merendahkan nama Tuhan, begitu maksud saya. Tergantung Bapak cara menjawabnya seperti apa. Ya, makanya tidak boleh dijawab. Oh, tidak boleh dijawab. Ya, tidak boleh dijawab karena jawabannya itu merendahkan nama Tuhan. Itu Oke, kalau begitu kita tinggikan Tuhan sekarang. Waktu Yesus hidup kita tinggikan nih. Waktu daging ini masih hidup siapa namanya Pak? Waktu daging ini masih hidup. Kita tinggikan sekarang. Itu kayaknya kurang bagus. Kurang bagus ya. Tapi kan yang dilahirkan Bunda Maria kan Yesus Pak. Artinya namanya Yesus. Tadi sekolah juga namanya Yesus kok. Iya, namanya Yesus Kristus. Ya namanya Yesus. Nah, menjadi sebentar Pak. Jadi setelah dia menjadi di tiang salib menjadi mati terkutuk, kok namanya nggak ada gitu loh Pak? Kenapa mesti begitu? Kenapa nggak mau? Setelah daging ini mati, kenapa nggak bisa dinamain Yesus? Ya kan merendahkan. Sekalipun Yesus namanya, tetapi jangan kita menyebutnya begitu. Begitu. Ini kan kita bersopan santun. Oke, baik. Ya, bersopan santunlah kepada Tuhan. Ya, baik, saya tahu pertanyaan itu, saya bisa jawab. Cuma kalau kita terus membicarakan itu, kita tidak bersopan santun kepada Tuhan. Tapi jangan Berarti orang Kristen tidak sopan santun sama
Yesus Pak ya. Karena orang Kristen kalau ditanya siapa yang disalib, Yesus gitu loh. Kok Pak Ibnu Kalam ini berpendapat sendiri gitu loh. Orang Kristen Iya, aja nggak ngomong seperti itu Pak. Orang Kristen kalau ditanya makanya, siapa yang disalib, dijawab Yesus. Kenapa Anda katakan itu merendahkan Tuhan? Bahkan ketika sudah jadi bangkai makanya pun, sudah judulnya jadi mayat video pun, saya dikatakan yang jadi mayat itu adalah itu Tuhan Pak. judul-judulnya apanya itu yang di komentarnya itu. Di deskripsi saya memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan begitu. Tapi saya kami di sini untuk memuliakan Tuhan. Baik Pak Ibnu, kami di sini tidak mau merendahkan siapapun. Kami hanya diskusi saja. Tidak merendahkan, tetapi pertanyaanmu merujuk kepada merendahkan tanpa kamu sadari, sebagaimana orang seperti Ustaz Somad dengan Buya Yahya menjelaskan. Tadi sore udah disebut itu, saya bilang nggak usah disebut orang lain, kita berdua saja. Terus kemudian gini Pak. Tidak usah saya sebut nama begini. Sebagaimana orang Islam yang mengatakan firman Allah bukan makhluk, itu secara tidak langsung dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Oke. Baik, sekarang supaya saya nggak disangka fitnah, baik saya terangkan sedikit di ayat Bible ya Pak ya. Di ayat Bible itu Pak, semua mengatakan itu adalah mayat Tuhan. Maria Magdalena, dengerin dulu Pak ayatnya ya. Maria Magdalena menemui berbaju putih malaikat datang. Dia heran Maria Magdalena. Oh, mayat Tuhan hilang. Nah sekarang yang mengatakan mayat Tuhan siapa? Saya apa Bible Pak? Bible. Berarti saya bebas dari fitnah ya toh Pak. Jadi saya nggak merendahkan. Bisa. Nah, jadi saya nggak merendahkan. Kamu membaca ayat seperti itu, usahakan tafsir kepada yang baik supaya menjadi nama Tuhan itu menjadi mulia. Sebagaimana di yang kitab suci lain, karena tidak kamu melarang saya mengatakan Al-Quran, saya katakan saya di kitab suci lain. Bagaimana jadi, mungkin juga? Bagaimana mungkin dikatakan mulia Pak kalau sudah jadi mayat gitu Pak Ibnu? Bagaimana? Akan begini, itu kan penyaliban itu harus terjadi karena untuk menebus dosa dunia. Jadi dosa apa aja sih Pak yang ditebus oleh Yesus di tiang salib? Dosa dunia. Tadi sore Bapak mengatakan dosa bumi, sekarang dosa dunia. Yang mana yang benar Pak? Dunia dengan bumi Mas. Kamu hanya meleceh-lecehkan saya. Jadi dosa bumi, dosa dunia yang ditebus oleh Yesus. Jadi bukan dosa manusia. Dosa manusia bisa ditebus kalau dia bertobat, dia berbuat baik, melaksanakan perintah Bapa. Jadi nggak semua manusia di muka bumi ini, terutama orang Kristen, ditebus dosanya oleh Yesus di tiang salib. Nggak semua Pak. Jelas, yang korupsi dan tidak bertobat kan masuk neraka. Artinya Kristen zaman sekarang harus masih berusaha lagi, nggak boleh berbuat jahat kan? Karena tidak ada hubungannya dengan salib, begitu ya Pak? Iya, harus berbuat baik, harus kasih, harus memaafkan Nabi Muhammad. Oke, sekarang apa salahnya bumi atau apa salahnya alam semesta ini? Kenapa mesti ditebus oleh Yesus? Salahnya apa? Bumi saja, jangan bawa ke alam semesta bumi. Iya, ya bumi saja. Kenapa? Apa salahnya? Itu diciptakan dari tanah. Apa salahnya bumi Pak sehingga Yesus menebus bumi? Ya, inilah yang saya mau jelaskan. Iya, silakan Pak. Nah, karena Adam itu melanggar, padahal pada waktu dibuat itu aturannya jangan kau makan buah pohon itu. Kalau kau makan kau mati. Ya, kau dihukum mati. Itu pohon itu tumbuh di bumi, di tanah, apa tumbuh di mana Pak? Berbeda pendapat saya dengan Pak Deki. Kalau Pak Deki itu dia tumbuh di awan-awan, kalau saya tumbuh di bumi. Ya, jadi Taman Eden itu ada di bumi. Oh, Taman Eden menurut Bapak ada di bumi, tapi menurut Deki Ngadas ada di surga. Beda loh Pak. Jadi buah pengetahuan itu atau pohon itu ada di awan-awan menurut Pak Deki. Kalau menurut Bapak ada di bumi. Bumi. Iya ya Pak ya. Ya. Menurut yang paling benernya siapa sih Pak? Ini kok Adam kan di surga waktu itu. Apa di Eden di bumi? Gimana? Ya kan Taman Eden itu kan menyerupai surga, artinya tempat yang nikmat, tempat yang tidak ada kesusahan-kesusahan. Menyerupai apa sama surga, dengan Pak? Saya tadi malam itu Pak siapa lagi?
Pak KC selalu mengatakan bahwa jin itu mengarah kepada tidak baik. Padahal jin itu artinya makhluk surga, makhluk di dalam makhluk surga lah, mirip dengan makhluk surga. Anda menyebut Pak KC, menurut Pak Ibnu, Pak KC seperti apa sih orangnya, Pak? Iya, sepertinya dia sangat mengkritik Islam. Ya, makanya saya mau meluruskan itu bahwa kata jin itu yang dia kritik, bahwa kalau jin itu selamanya kafir, itu tidak betul begitu. Menurut jin Anda Pak KC, menurut Anda Pak KC ngerti nggak sih Pak? Bisa ngaji nggak sih dia? Ngerti nggak sih Pak Al-Quran? Ya saya rasa dia bisa ngaji, cuma kiraatnya yang kurang bagus. Sama saya kiraat saya kurang bagus. Waduh, siapa ini?